Shalom semuanya. Puji Tuhan untuk firman hari ini yang terdapat di dalam Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 20 yang akan kita renungkan bersama pada saat ini. Tetapi sebelum memulai dari perikop yang paling pertama pun ada yang hendak diingatkan bagi kita semua, bahwa Angel yang membawakan kita dalam renungan, bahkan sebentar pun jika Tuhan berkehendak kesaksian dinyatakan, semua karena pengizinan Bapa di surga untuk masing-masing kita mengetahui tentang rahasia kebenaran firman-Nya, bukan karena kuat hebatnya Angel, bukan juga karena kuat hebatnya kita, tapi hanya karena Bapa surgawi yang mengizinkannya dalam Yesus Kristus menyatakan firman-Nya dan di dalam tuntunan Roh Kudus, agar dalam kita merenungkan bersama kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki, bukan dari pandangan manusia, bukan dari penilaian orang lain, tapi dari yang Bapa tetapkan dari mula dunia diciptakan sampai detik ini dan juga seterusnya sampai digenapi semua rencananya. Di situ diingatkan untuk kita agar dalam pasal 14 ayat 1 sampai 5 yang pertama di perikop anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya, mengingatkan bagi kita apa arti dari menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus pun bukan mengabaikan tentang peraturan mengikutinya begitu saja, tidak, tetapi Ia mengatakan dengan jelas, barang siapa yang hendak mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salib dan mengikut aku. Itu hal yang dikatakan oleh Yesus Kristus jika ada yang mau untuk mengikutinya. Bahkan ada pun suatu kisah di mana seorang ahli Taurat mau mengikuti Tuhan Yesus, tetapi di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa anak manusia tidak ada tempat untuk menaruh kepalanya, dan itu mengatakan tentang dunia ini yang mengajarkan pun bagi pengikut Yesus Kristus, dunia akan menolak mereka. Mengapa? Karena dunia tidak mengenal Dia, Bapa kita yang ada di surga. Nah, di situ pun yang Tuhan hendak ingatkan seperti yang tertulis dalam Matius pasal 16 dalam ayat 24 mengatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, di situ yang diingatkan untuk kita semua, sungguh begitu luar biasa apa yang dinyatakan daripada Tuhan Yesus dari ayat 24 itu. Karena yang luar biasanya yang paling pertama menyangkal diri, bahwa kita bukan apa-apa, kita tidak bisa apa-apa, kita hanya manusia. Bahkan lebih daripada itu, dulunya kita hidup dalam buta dosa, dalam tuli mendengarkan firman Tuhan. Karena terus-menerus dosa kita lakukan, terus-menerus kita menyimpang dari jalan Tuhan. Dan di situ yang diingatkan kita kembali dalam Wahyu pasal 13 sebelumnya tentang binatang, yang dimana di dalam pengkhotbah pun telah menyatakannya bahwa Allah hendak menguji manusia di dalam pengkhotbah pasal 3 di bawah perikop ketidakadilan dalam hidup. Tetapi di situ di dalam ayat 18 mengatakan tentang anak-anak manusia, bahkan dari ayat 17 sampai 18, berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Maka di situ dua hal yang berbeda tetapi mengajarkan kita tentang seorang yang sama, Allah Bapa kita yang ada di surga, Allah yang Maha Kuasa. Yang ayat 17 tadi mengingatkan untuk kita semua, pertama bahwa Ia Allah yang Maha Adil, Ia akan mengadili semua orang, baik yang benar maupun yang tidak adil. Jadi tidak ada pilih kasih di dalam Bapa surgawi, tetapi bagi semua orang adalah sama di matanya. Manusia yang diciptakannya dengan kuasa kehendaknya, tetapi yang selanjutnya pun menjadi salah satu contoh menyangkal diri, agar kita mengingat dulunya kita hidup menyimpang dari jalan Tuhan karena pilihan kita sendiri, karena kita yang mau mengeraskan hati terhadap firman-Nya, karena kita yang mau untuk lebih memilih duniawi daripada memilih apa yang Bapa janjikan. Itu mengapa mengingatkan kita kembali tentang apa yang Tuhan Yesus
difirmankan selanjutnya memikul salib, menyangkal diri dan memikul salib. Dengan banyak penderitaan Tuhan Yesus sampai di Golgota. Apalagi Tuhan ingatkan bagi anak-anaknya, bagi pengikut-pengikutnya, orang-orang yang hidup di dalam Kristus, mereka melalui penganiayaan yang bermacam-macam, bahkan lebih besar lagi, tetapi sama semua itu adalah bentuk penderitaan yang wajib dialami oleh orang-orang kudus, anak-anak Allah. Karena di dalam Ibrani telah menyatakannya bahwa ganjaran itu diberikan bagi anak-anak yang bukan anak-anak gampang. Ibrani pasal 12 di bawah perikop nasihat supaya bertekun dalam iman. Di dalam ayat 8 mengatakan, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Dan anak-anak gampang tidak layak mendapatkan apa yang dijanjikan menjadi upah, menjadi bagian tetap anak-anak Allah. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Di dalam perikop pertama dari Wahyu pasal 14 hari ini, anak domba Yesus Kristus yang dari awal lahirnya, bahkan dari 12 tahun sudah mengenal tentang rumah Tuhan, yang dimana meninggalkan keluarganya untuk tetap diam, dan dimana di situ dia mengatakan, aku berada di dalam rumah Bapakku. Dan di situ pun mengingatkan untuk kita semua, bukan untuk kita lari dari orang tua, tidak, tetapi untuk mengingat hadirat Tuhan penting. Lebih baik berada di dalam hadirat Tuhan, waktu kita berikan untuk Tuhan, daripada dihabiskan dengan waktu untuk hal-hal duniawi karena tidak ada gunanya, sia-sia saja, membuat kita mundur semakin ke belakang. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, anak domba yang mengikuti apa yang Bapaknya tetapkan baginya, tetapi juga menjadi gembala yang baik bagi pengikut-pengikutnya, yang bukan mengikut secara sembarangan begitu saja, tetapi oleh karena ditebusnya. Dan disitulah yang diingatkan tentang perikop ini, anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya, bukan dengan korban yang ada di dalam dunia, bukan juga yang ditawarkan oleh hal lain manusia, tidak, tetapi dengan persembahan tubuhnya sendiri, persembahan dirinya untuk menggenapi perjanjian yang Bapa tetapkan lagi. Tetapi inilah yang terakhir bagi manusia yang dipilih untuk diselamatkan, yaitu mereka yang mau membuka hati, mereka yang masih mempunyai kesempatan saat ini. Dan disitulah hendak diingatkan untuk kita semua dalam ayat 1, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Di situ mengingatkan kita tentang 144.000 itu adalah yang sebelumnya tertulis di dalam Wahyu juga, yang dikatakan tentang orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel, Wahyu pasal 7, di mana di situ menyatakan tentang orang-orang pilihan Allah, hamba-hamba Allah dimeteraikan pada dahi mereka. Dan di situ jumlahnya ada 144.000. Dan daripada itu saja pun mengingatkan untuk kita semua tentang sedikitnya dari banyak orang yang ada di dalam dunia ini. Tetapi di situ dari kata-kata pertama mengatakan anak domba berdiri di Bukit Sion. Di dalam kitab Mika ada dikatakan tentang Sion itu, tetapi Sion itu dinyatakan pusat kerajaan damai. Mika pasal 4 di bawah perikop Sion sebagai pusat kerajaan damai, di mana di situ di dalam ayat 1 dan 2 berkata, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan
Tuhan dari Yerusalem. Sion di mana rumah Tuhan ada. Dan Sion itu bukan hanya menyatakan tentang secara fisik di dalam dunia ini, tetapi menyatakan tentang hadirat Tuhan. Karena di situ pun mengingatkan untuk kita semua tentang apa yang pemazmur nyatakan, saat pemazmur sungguh begitu bersukacita oleh karena pertolongan tangan Tuhan nyata ya dan amin dalam kehidupannya. Ia menyatakan bahwa Allah gunung batuku, Tuhan tempat perlindunganku. Karena dalam melalui apapun juga Tuhan tetap menjaga dan melindunginya, yaitu Daud. Mazmur pasal 18 di bawah perikop nyanyian syukur Daud. Di situ daripada ayat 2 mengatakan, ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Dengan memuliakan, memuji nama Tuhan, Daud dilepaskan dari cengkraman Saul oleh karena Tuhan turun tangan menolongnya. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita semua. Anak domba berdiri di bukit Sion dan pengikutnya mengikuti kemanapun ia pergi. Dan daripada kata bukit itu pun seperti tadi di Mazmur mengingatkan untuk kita, dan juga di Mika bersama dengan gunung pun mempunyai perbandingan antara satu dengan yang lain, di mana bukit dan gunung menunjuk kepada suatu tempat yang ada di dalam dunia ini. Tetapi gunung lebih tinggi, gunung lebih besar, bukit lebih kecil, bukit lebih rendah. Tetapi di situ yang diingatkan untuk kita semua, bahwa di dalam gunung pun ada perbedaan dengan yang di bukit, di mana bukit lebih rendah, lebih banyak tumbuhan, tetapi di gunung tinggi-tinggi semakin berbatu-batu. Apalagi disebut tadi di Mazmur, Allahku gunung batuku. Dan di situ ada perbedaan pun antara gunung dan bukit, di mana gunung bisa menjadi gunung berapi, tetapi bukit hanya begitu saja. Dan di situ mengingatkan untuk kita semua tentang apa yang Tuhan Yesus telah nyatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan di situ pun mengingatkan untuk kita semua, kenapa Tuhan mau mengingatkan kita tentang perbandingan antara bukit dan gunung ini. Karena pada gunung pun adalah pada saat Allah menyatakan kemuliaannya bagi umat Israel, supaya mereka takut akan Dia, seperti yang tertulis di dalam Keluaran pasal 20 di dalam ayat 18 sampai pada ayat 21, di mana dari gunung pun Allah menyatakan kehendaknya, di mana Musa naik ke Gunung Sinai berapa hari lamanya, sampai pada akhirnya umat Israel memberontak lagi, tapi akhirnya mereka mengetahui bahwa Allah mereka Maha Pengasih, Allah mereka Maha Pengampun, tetapi bukan berarti Allah mereka akan melepaskan kesalahan dan dosa begitu saja. Dan itu pun yang masih diajarkan bagi kita sampai detik ini. Karena dengan demikian seharusnya kita sudah mati. Mengapa? Karena kita terus-menerus hidup dalam dosa, tidak pernah mau lepas daripadanya. Mengapa? Karena kita mengasihi dosa yang kita lakukan, kita mencintainya karena enak dilakukan, karena membuat kesenangan dalam hati saat kita ada di dalam dosa itu. Tetapi disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, Bapa surgawi adalah Allah yang maha kudus, maha adil. Kekudusannya jika kita mendekati sedikit saja, seumpama jika kita mau mendekati matahari, pasti terbakar, apalagi kekudusan Allah pencipta semesta alam. Tetapi dalam Yesus Kristus, anak domba yang menebus dosa kita, bukan untuk kita semakin berbuat dosa, tetapi untuk kita mengikutinya dengan tetap berharap bahwa Yesus Kristuslah gembala yang baik, yang tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Dan disitulah yang menjadi pelajaran bagi kita. Di dalam Yesus Kristus kita bisa sampai kepada Bapa di surga. Maka kita tidak layak jika kita tidak mau untuk menerima Yesus Kristus dalam hidup kita masing-masing. Bukan hanya sekedar menerima dari kata-kata, tetapi dari hati, dalam mengalami kasih Kristus mengubah sampai dalam
dalam jiwa kita, mengubah dalam arti untuk kita berjalan sesuai kehendak-Nya, untuk berjalan sesuai firman-Nya. Karena di sini mengatakan bersama-sama dengan Dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Dan yang tertulis nama ini diingatkan bagi kita tentang Wahyu pasal 3 di dalam ayat 12 mengatakan, barang siapa yang menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Dan ini dinyatakan bagi barang siapa yang menang. Maka 144.000 orang ini telah menang oleh karena mereka telah dimateraikan dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat, menyatakan tentang kemuliaan Tuhan. Karena saat ia berfirman pun kedengaran demikian. Bahkan seperti yang Yehezkiel katakan, bahwa saat itu di dalam ayat 28 dari Yehezkiel pasal 1 mengatakan, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Dan suara Dia yang berfirman itu pun Yehezkiel jelaskan lagi bahwa suaranya seperti Allah yang Maha Kuasa saat Ia berfirman, agar mengingatkan untuk kita di dalam Yehezkiel pasal 10 di bawah perikop kemuliaan Tuhan yang tadinya di pasal 1 dinyatakan bukan di dalam bait suci di Yerusalem, tetapi di tempat pembuangan orang-orang Israel. Tetapi di sini di dalam pasal 10 mengatakan tentang kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Dan di dalam ayat 5 di situ mengatakan suara sayap kerub itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara Allah yang Maha Kuasa kalau Ia berfirman. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Dahsyat dalam setiap pekerjaan tangannya, tidak pernah Ia lalai, tidak pernah Ia gagal. Dan disinilah yang diingatkan untuk kita semua, desau air bah, yang dimana dari dulunya di dalam Kejadian telah menyatakannya, oleh kehendak Bapa itu terjadi untuk bukan bermain-main, tetapi untuk menghukum dunia, bahkan orang-orang yang ada di dalamnya, oleh karena kejahatan yang mereka pilih bertumbuh dalam diri mereka masing-masing. Dan di situ selanjutnya deru guruh yang dahsyat yang mengingatkan bahwa air bah di laut. Di situ guru yang dahsyat di langit. Laut dan langit tempat yang berbeda tetapi yang sama, tidak bisa dijangkau manusia kalau dengan kekuatannya sendiri. Kedalaman laut pun tidak bisa dijangkau manusia kalau dengan persiapan hanya dengan kosong-kosong saja, apalagi ke langit. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, kemuliaan Allah tidak ada batasnya, melebihi segala sesuatu. Dan di situ kembali refleksi bagi kita sendiri, apakah kita layak untuk berada di dalam hadirat-Nya dengan kekudusannya, dengan kemuliaannya, dengan segala kemurahan hatinya. Tapi kita yang dulu seperti binatang, kita yang dulu tidak mau untuk mengikuti apa yang dikehendakinya, terus-menerus menyakiti hatinya, apakah kita layak? Dan itu pun pertanyaan yang sama yang dinyatakan di dalam Pemazmur, yang dimana Pemazmur mengatakan tentang siapakah yang layak untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam Mazmur pasal 19 di bawah perikopnya mengatakan tentang kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Bahkan dari ayat 2 dan 3 mengatakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Dan sama pun seperti dalam Mazmur pasal 15 mengingatkan untuk kita tentang yang tadi dinyatakan, siapa yang boleh datang kepada Tuhan, siapakah yang boleh, apakah yang kaya, apakah yang kuat, tidak. Tetapi yang benar-benar seperti yang di dalam ayat 1 pun menyatakan tentang gunung Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus, yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya. Tetapi seperti yang Tuhan Yesus
telah nyatakan bagi kita semua dalam hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama dan yang terutama pun tentang kasih. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita, karena di dalam kata-kata selanjutnya daripada Wahyu pasal 14 ayat 2 mengatakan, suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Sungguh begitu luar biasa, padahal apa yang Yohanes katakan sebelumnya, dia dengar seperti bagaikan desau air bah, bagaikan deru guru yang dahsyat. Tapi ternyata adalah pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Dan di situ adalah nyanyian, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Nyanyian baru yang bukan tentang hal duniawi lagi yang sudah ditinggalkan lama dari waktu mereka masih hidup dalam dunia, tetapi saat itu adalah mereka memuji, memuliakan Allah pencipta semesta alam. Dan daripada itu pun mengingatkan untuk kita semua tentang apa yang tertulis di dalam kitab Yesaya, juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa orang-orang yang berlindung di dalam Tuhan tidak akan pernah dilepaskannya, tidak akan pernah ditinggalkannya. Ada di dalam Yesaya pasal 4 ayat 2 sampai 6 di bawah perikop Yerusalem disucikan dan dilindungi. Yerusalem bukan yang lagi di dalam dunia ini, tetapi Yerusalem baru yang diciptakan menurut kehendak Bapa untuk anak-anaknya, untuk orang-orang kudusnya, untuk hamba-hambanya. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Ada kata di situ mengatakan tersisa, yang tertinggal. Dalam itu pun mengingatkan untuk kita semua yang dipilih untuk diselamatkan. Di dalam apa yang dinyatakan tadi, mereka dicatat, mereka tercatat untuk beroleh hidup apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Dan jelas noda darah itu mengingatkan tentang dosa-dosa kita, hutang darah, nyawa karena dosa, upahnya adalah maut. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita semua, kasih Bapa yang sungguh begitu luar biasa. Dari paling awal, setiap firman yang dari pasal 1 Wahyu telah mengingatkan bagi kita, oleh kasih Allah kita mendapat kesempatan untuk mengerjakan keselamatan. Sebenarnya kita tidak layak, seharusnya kita sudah mati karena ditekan oleh kekudusan Allah Bapa surgawi. Tapi oleh kasih-Nya diberikannya anak tunggalnya Yesus Kristus supaya kita bisa sampai kepada Bapa melaluinya. Dan di situ yang diingatkan untuk kita selanjutnya mengatakan di dalam ayat 3, menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan daripada ini pun ada yang diingatkan untuk kita semua, di hadapan dan di depan itu artinya sama saja. Tetapi jikalau di hadapan saat dia ganti menjadi bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya mengatakan tentang presence, hadirat Tuhan. Dan di situ di depan adalah front, berarti sama di depan kita. Tetapi disitulah perbedaan yang mengingatkan untuk kita semua, di hadapan tahta juga yang hendak Tuhan ingatkan, di dalam hadiratnya. Nyanyian baru, apakah kita harus buat lagu lagi? Tidak. Tetapi dengan jiwa bersyukur, karena nyanyian baru itu pun mengartikan kelahiran baru dalam Yesus Kristus. Kita semakin diperbaharui di dalam roh yang mengadili dan membakar kedagingan untuk lenyap daripada masing-masing kita, supaya Roh Kuduslah yang tetap berkuasa. Karena di situ dari sebelumnya pun mengingatkan kembali tentang pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Daud pun saat dia sudah menjadi raja maupun sebelum, dia tetap memuji memuliakan Tuhan dengan kecapinya dan juga mengingatkan dari kita. Dan di situ apa yang diingatkan, karena kecapi di situ dikatakan memetik kecapinya, bukan hanya sekedar tekan-tekan saja, tetapi memetik harus menarik. Dan di situ diingatkan bagi kita dalam perbuatan tindakan kita, bukan sekedar korek sedikit saja, itu tidak akan bunyi. Kalau bunyi pun tidak akan bagus, tidak akan menyenangkan hati Tuhan.
Begitupun dalam tindakan kita, itulah yang diingatkan juga di dalam Ibrani tentang iman, bahwa iman dengan hakikat iman yang tidak ada hakikatnya adalah mati. Itu yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua, iman tanpa perbuatan. Tetapi dalam perbuatan itu bukan seperti yang manusia nilai, oh iya dia tuh orang beriman, oh iya dia itu orang yang percaya, dia itu orang yang melihat Tuhan seluruhnya dalam kehidupannya. Tetapi di mata Allah terlebih dahulu, karena itu pun yang diingatkan di dalam Amsal, di mata Tuhan terlebih dahulu, baru di mata manusia, supaya benar-benar apa yang kita perbuat itu bukan untuk tinggi nama kita sendiri. Amsal pasal 3 menyatakannya di bawah perikop berkat dari hikmat di dalam ayat 3 dan 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Mengikuti teladan Yesus Kristus yang bukan berjalan untuk mencari hormat di mata manusia. Kalau mau bilang pun bisa saja Tuhan Yesus mengatakan hal-hal yang membuat manis telinga ahli Taurat, ahli Farisi, imam-imam yang terus-menerus mengkritisnya, terus-menerus mengejeknya bersama-sama dengan orang-orang yang berdosa. Tapi Tuhan tidak melakukan itu, karena Tuhan mau memberikan teladan bagi kita yang masih hidup sampai detik ini, untuk mencari hormat bukan di mata manusia, juga bukan untuk takut kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh saja, tetapi takut kepada Bapa surgawi yang bisa membunuh tubuh dan jiwa di dalam neraka. Itu yang Tuhan Yesus firmankan bagi kita, supaya kita mengingat firman-Nya adalah ya dan amin. Terutama apa yang dinyatakan dalam perikop selanjutnya juga tentang penghakiman pasti terjadi, tidak akan pernah dibatalkan, karena dari mula dunia diciptakan itu sudah ditetapkan untuk terjadi tepat pada waktunya. Nah, disitulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua tentang penghakiman dari mata Bapa. Karena dari ayat 3 itu mengingatkan untuk kita tentang orang-orang yang daripada 144.000 itu tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu, dari dunia ini, oleh karena mereka tetap tulus, taat, setia sampai akhirnya. Dan kenapa 144.000? Apakah berarti hanya 144.000 saja yang akan diselamatkan dari bumi ini? Tidak ada yang tahu, hanya Bapa saja, karena Ialah yang berkuasa untuk menyatakan sudah selesai, waktu dan kesempatan sudah selesai, sudah cukup. Hanya Ia yang berhak dan layak, karena Ialah pencipta kita, semesta alam pun Ialah yang menciptakannya. Tetapi dari angka ini mengingatkan bagi kita, karena 144 Mego ini pun adalah genap, tetapi mengingatkan dalam genap pun bisa diartikan dengan kata selesai, karena di situ pun mengingatkan kita kembali dalam Wahyu di dalam pasal 6 di bawah perikop ke-6 materai pertama dibuka. Di situ di dalam ayat 11, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Dan daripada pasal selanjutnya di dalam ayat 3 mengatakan, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami meteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan selanjutnya pun seperti yang dinyatakan di dalam Wahyu pasal 11 di dalam ayat 18, di situ mengatakan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu. Tidak dimasukkan dalam satu kategori, tetapi hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu. Mengingatkan bagi kita, bukan berarti Tuhan pilih kasih terhadap hamba-hambanya, terhadap nabi-nabinya, tetapi ini dinyatakan bagi mereka yang mati, bagi mereka yang kehilangan nyawanya dalam nama Yesus Kristus, menyatakan firman-Nya. Tapi mereka tidak takut, karena di situ di dalam ayat 4 dan sampai pada ayat 5 mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Bagaimana mungkin, sedangkan firman saja menyatakan tidak ada manusia dalam dunia ini yang tidak pernah berdosa.
Tetapi kata-kata selanjutnya menjelaskan itu, murni itu. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Sedangkan Tuhan Yesus di dalam Yohanes mengatakan bahwa kemana aku pergi, kalian tidak dapat pergi. Sampai murid-murid pun menanyakan kepadanya di dalam Yohanes pasal 13 dan juga berkelanjutan sampai pasal 14. Dalam pasal 13 ayat 33 berkata, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Tetapi dalam pasal selanjutnya, pasal 14 di dalam ayat 1 sampai 4 mengatakan, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Dan benar, mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi, bahkan sampai di Bukit Sion, di mana dinyatakan tentang hadirat Bapa surgawi di depan keempat binatang dan di depan 24 tua-tua itu. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Sulung yang pertama. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita semua tentang menjadi pengikut Kristus. Menjadi hambanya tidak mudah. Tidak sekedar mengatakan kata-kata indah saja. Itu bukan hamba Tuhan, itu hamba dunia. Karena mau memaniskan telinga manusia yang mendengar kata-kata mereka yang dengan penyamaran firman daripada Tuhan. Tetapi kata-kata teguran, kata-kata peringatan, kata-kata untuk mengajak adanya pertobatan, agar makin banyak tuayan yang diperkumpulkan untuk diselamatkan. Seperti yang Tuhan Yesus ingatkan, tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Dan benar, 144.000 ini dibandingkan dengan bilangan banyaknya manusia yang ada di dalam dunia ini sangat sedikit sekali. Tetapi disitulah yang mengingatkan bagi kita, bagaimana dengan kita yang masih hidup saat ini? Apakah kita layak untuk menerima apa yang Bapa janjikan? Kembali menjadi renungan untuk diri kita masing-masing. Karena selanjutnya berkata tentang korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Mereka mempersembahkan bukan hanya waktu mereka, tetapi seluruh hidup mereka, bahkan nyawa mereka bagi Allah dan bagi anak domba itu. Karena mereka tahu ada upah yang lebih luar biasa menunggu mereka. Mereka siap baik atau tidak baik waktunya, mereka tetap siap karena mereka tahu bukan karena mereka, tapi Tuhanlah yang membawa mereka. Dan di situ selanjutnya ayat 5 berkata, "Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta." Mereka tidak bercela. Di dalam mulut mereka tidak menyatakan bahwa mereka tidak berdusta, tetapi tidak terdapat dusta oleh Bapa surgawi. Karena mereka berhati-hati dalam berkata-kata, berjaga-jaga di dalam setiap tindakan, dalam penguasaan diri Roh Kudus yang mengatur dalam mulut, bibir, lidah mereka. Mereka tidak bercela seperti teladan Yesus Kristus, anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Mengapa sampai bisa tidak bercela? Bukankah mereka juga manusia? Tetapi disitulah mengingatkan kembali tentang ayat 4 tadi. Mereka murni sama seperti perawan. Murni itu pun diartikan dengan emas yang menjadi murni. Bukan hanya sebentar langsung menjadi murni, tetapi dalam proses bahkan pembakaran dengan api yang dahsyat, tapi membuat keluar, bukan meleleh, bukan mundur, tapi lebih murni dari sebelumnya, sampai sempurna sesuai kehendak Bapa di surga. Dan di situ diingatkan untuk kita semua dari ayat 1 sampai ayat 5 ini mengajarkan tentang perjalanan anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Karena kemanapun anak domba itu pergi, pengikutnya juga mengikuti. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Dan itu pun mengingatkan bagi kita tanpa pertimbangan, tanpa keraguan, karena mereka tahu pasti selalu ada yang Tuhan siapkan untuk kebutuhan mereka di dalam dunia. Sama seperti yang Paulus ingatkan bagi Timotius, bahwa di dalam melayani, bahkan dalam beribadah pun,
di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 8 singkat jelas, bahwa bahkan dari ayat 6 sampai 8 singkat dan jelas Paulus mengatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Rasa cukup dalam arti bersyukur dengan apa yang ada, bersyukur dengan apa yang Tuhan sediakan. Karena mungkin saja orang di luar sana tidak bisa menikmati apa yang kita nikmati saat kita berada di dalam hadirat Tuhan bersama, apalagi dalam kehidupan pribadi setiap hari. Dan daripada ayat 1 sampai 5, paling pertama mengajarkan kita bahwa kita tidak layak. Kita manusia yang berdosa, tapi oleh kasih Bapa dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita diberikan kesempatan untuk mengerjakan keselamatan, untuk saling mengasihi, untuk menyangkal diri. Itu kembali bagi pribadi masing-masing kita, menyangkal diri, mengingat bahwa bukan kehendak kita yang jadi, tapi apa yang Bapa tetapkan itulah yang akan terjadi. Sekarang ini, zaman sekarang ini banyak orang yang sudah memutarbalikkan fakta itu, kebenaran itu, bahwa dari awal mulanya bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Bukan kita yang menjadi karakter utama, bukan kita yang lebih terpusat dalam rencana Tuhan, tapi kita dibawa di dalam rencananya yang luar biasa. Bukan Tuhan ikut kita punya mau. Itu yang Tuhan mau mengingatkan untuk kita semua. Bukan kita yang membentuk, kita yang dibentuk oleh Bapa Surgawi. Bukan untuk kesenangan kita sendiri, tapi untuk kemuliaan namanya, agar kita mengenal terangnya. Dengan demikianlah kita dinyatakan anak-anak Allah, karena bukan hanya dari kata-kata saja, tapi dari buah yang kita hasilkan, yang dalam mengerjakan keselamatan itu menyenangkan hati Bapa kita di surga. Karena dalam perikop selanjutnya mengatakan tentang pemberitahuan tentang penghakiman. Karena di sini pun Angel hendak bersaksi tentang apa yang Tuhan izinkan untuk dibukakan, tentang urutan terjadi pada akhir zaman, pengangkatan, lalu murka Allah, itu yang dinyatakan dalam pasal 15 sampai selanjutnya. Tetapi lalu setelah itu yang menutup menggenapi semuanya adalah penghakiman. Tidak ada satupun manusia yang dapat bebas dari penghakiman dari Bapa Surgawi, karena semua pada akhirnya masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri menurut perbuatannya. Dan di situ pun yang diingatkan untuk kita tentang apa yang tadi tertulis juga, yang tadi diingatkan untuk kita tentang mengikuti Yesus Kristus. Itu bukan hanya sekedar mengikuti dalam kata-kata yang sia-sia saja. Kalau kata-katanya kita katakan di depan orang untuk mencari muka, untuk melihat bahwa kita lebih disukai oleh orang banyak, tetapi di situ ada diingatkan untuk kita semua memikul salib. Dan memikul salib bukanlah hal yang gampang. Memikul salib adalah hal yang benar-benar sulit untuk mengajarkan kita tentang apa yang Bapa Surgawi kehendaki, adalah kita menjadi bukan anak-anak gampang, anak-anak kuat. Karena dalam Matius pasal 16 di situ di dalam ayat 27 mengatakan, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Di situ mengingatkan untuk kita semua yang begitu luar biasa tentang kedatangan Yesus Kristus, tetapi kebenaran pun di dalamnya yang akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan itulah yang dinyatakan di dalam perikop selanjutnya, pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Dan daripada ayat 6 ini pun mengingatkan kita kembali kepada ayat 1 sampai 5 Wahyu 14 tadi, mengajarkan bagi kita tentang apa yang akan terjadi nanti saat waktu Tuhan digenapi, tetapi juga mempunyai pelajaran untuk apa yang terjadi saat ini bagi masing-masing pribadi kita. Tetap memuji, tetap memuliakan nama Tuhan, tetap selalu hati bersyukur, percaya bahwa Ia tidak pernah terlambat dalam menolongmu, karena Ia Allah yang Maha Kuasa. Ia telah menyatakan barang siapa yang menang. Dan dalam perlombaan ini bukan melihat mana yang lebih cepat, tetapi siapa
yang sampai akhir, bukan berbanding siapa yang peringkat pertama, tetapi siapa yang melangkah setia sampai akhirnya dalam apa yang Bapa tetapkan waktu digenapi di dalam dunia ini. Dan di situ diingatkan untuk kita semua pun, akhir itu berbeda bagi masing-masing orang. Bisa akhir itu dalam hidupnya atau akhir mengikuti waktu yang Bapa tetapkan, tapi semua dalam rencananya, bukan ikut urusan kita, bukan ikut kita yang atur, tetapi menurut kehendak Bapa itulah yang terjadi. Di situ mengingatkan untuk kita supaya jangan kita kecewa, jangan kita putus asa, apalagi bersungut dan mengeluh menyalahkan Tuhan saat terjadi sesuatu yang tidak ikut keinginan kita. Memang terkadang sulit menerima sesuatu seperti yang tidak kita harapkan, tetapi ingat seperti yang Bapa telah firmankan pun, bahwa segala sesuatu Tuhan buat indah, baik bagi kita, tepat pada waktunya. Dan itu pun yang diingatkan di dalam ayat 6. Aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Di dalam Mazmur tadi mengingatkan bagi kita bahwa langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 19, di dalam ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dan malaikat ini terbang di tengah-tengah langit, yang dimana semua orang bisa melihatnya, dan padanya ada Injil yang kekal. Di dalam Roma telah diingatkan bagi kita bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang begitu luar biasa dinyatakan untuk orang-orang kudusnya, supaya jangan mereka putus harapan, tapi tetap hidup oleh Roh, hidup dalam iman. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17 di bawah perikop, Injil itu kekuatan Allah yang sungguh begitu luar biasa, tidak ada duanya, tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga yang dunia tawarkan, tetapi yang sungguh begitu luar biasa diajarkan bagi kita, supaya kita melihat bukan dari sisi pandang kekuatan kita sendiri, mustahil kalau demikian, tapi dari apa yang Bapa tetapkan untuk terjadi, mengajarkan kita tentang kekuatan yang lebih luar biasa, kekuatan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Sama halnya seperti yang tertulis di dalam kitab Markus pasal 8, di situ di dalam ayat 38 mengatakan, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Malu terhadap Injil yang kekal ini, Injil yang adalah kekuatan Allah, malu terhadap kebenaran, maka Tuhan pun akan mengembalikan malu itu terhadap dirinya sendiri, bahwa Tuhan pun tidak akan mengakui siapa yang menghina darah perjanjian yang kudus. Dan di situ diingatkan untuk kita tentang kata-kata selanjutnya, Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air, yang mengajarkan bagi kita tentang kemuliaan Allah, bukan mengajak kita untuk percaya kepada Allah nanti baru Dia buat untuk kamu, tetapi mengingatkan untuk kita semua, Allah yang menciptakan, menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air, Ia Allah yang Maha Kuasa. Takutlah akan Dia, itu yang pertama diserukan, bukan menyatakan, oh Tuhan akan memberkatimu asal berdoa banyak saja, asal berikan persembahan, tidak, tetapi takutlah akan Dia. Firman mengatakan takut akan Tuhan berarti benci kejahatan, dan juga Yesaya pasal 1 mengatakannya. Dan di situ mengajarkan bagi kita takut akan Allah, seperti yang umat Israel rasakan, bahwa saat dulunya kalau mereka salah sedikit saja hukuman pasti diberikan, tetapi pada saat ini bukan berarti Allah tidak menghukum siapa-siapa lagi, tapi menyimpan untuk hari-hari terakhir, masa-masa sukar yang akan datang, hari pencobaan yang akan terjadi, terutama murkanya yang akan diturunkan bagi dunia dan segala isinya. Takutlah akan Dia dan muliakanlah Dia. Muliakanlah Dia ini pun mengingatkan kita kembali dalam ayat 1-5 dalam pasal 14 tadi, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan di sini mengingatkan bagi kita,
penghakiman untuk orang-orang di dalam dunia, bahwa sudah cukup waktu dan kesempatan yang diberikannya sudah selesai. Itulah penghakiman yang diartikan di sini. Penghakiman untuk akhir masing-masing orang adalah akhirnya dari penggenapan firman-Nya ini. Dan di situ selanjutnya mengatakan, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Yang dari firman pertamanya, apa yang dinyatakannya adalah tentang terang. Jadilah terang, lalu terang itu. Jadi sembahlah Dia dengan cara yang benar, bukan seperti yang dunia ajarkan, tetapi dengan hati yang tulus. Sama seperti yang tadi diajarkan bagi kita tentang pemain kecapi yang memetik kecapinya bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari tindakan perbuatan kita yang memuliakan nama Tuhan. Di situ yang diingatkan untuk kita semua. Selanjutnya pun mengatakan, menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Air kebutuhan manusia yang sangat. Mata air sumbernya Allah yang menjadikannya. Begitupun ia bukan hanya menyatakan tentang mata-mata air itu saja, tetapi mata air yang satu yang lebih luar biasa, air kehidupan yang tidak ada akhirnya, yang dijanjikan bagi barang siapa yang menang. Itulah yang Tuhan mengingatkan untuk kita semua. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan daripada ini mengingatkan bagi kita tentang yang mau menjadikan diri musuh Allah. Karena tentang Babel ini pun, menara Babel, ada peringatan yang Tuhan berikan, Tuhan taruh di situ, bahwa bagi yang mau lebih tinggi daripada Tuhan akan dijatuhkan lebih rendah daripada yang lain. Karena sama seperti menara Babel saat dibangun, semuanya kerjasama, semuanya bersuka cita, bahkan sampai berbahagia karena mereka berpikir mereka akan membangun menara ini tinggi sampai menemui Allah. Padahal di situ mereka dikacaukan dengan cara Allah menaruh bahasa yang berbeda dari mulut mereka. Dan di situ mengingatkan kembali tentang ayat 6 tadi, Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum yang dimana berbeda-beda, tetapi Injil yang kekal yang satu saja ini mempersatukan mereka semua, seperti yang dinyatakan di dalam kitab Zefanya, untuk kita semua menjadi suatu pelajaran bahwa kasih Bapa tidak mengenal pilih-pilih, yang pilih-pilih dari penilaian manusia, tetapi dari kehendaknya. Itulah yang terjadi. Zefanya pasal 3 di bawah berikut, janji keselamatan ayat 9 mengatakan, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih. Bibir yang bersih mengingatkan kita kembali tentang Wahyu pasal 14 ayat 5 tadi. Di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, yang adalah kekotoran, dosa, kekejian di mata Tuhan. Mereka tidak bercela. Bibir yang bersih supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Bahkan selanjutnya pun dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang yang memuja aku yang terserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus, di dalam hadiratku. Dan daripada kata hadirat itu saja pun mengingatkan untuk kita tentang kekudusan Allah yang maha kuasa, yang maha tahu, yang melihat, memperhatikan setiap orang dalam setiap detik. Dalam kehidupan kita sehari-hari saja pun Ia tahu, apalagi dalam hadiratnya sampai kedalaman hati kita. Itulah yang diingatkan untuk kita semua agar kita berjaga-jaga. Karena apa yang dinyatakan selanjutnya, di situ sudah rubuh Babel, kota besar itu, menyatakan bukan hanya tentang menara Babel, tetapi juga kota besar yang dimana Nebukadnezar membanggakan kemegahannya. Orang-orang yang di situ pun memegahkan kemewahan yang ada, segala sesuatu tersedia bagi mereka yang tinggal di sana. Tetapi di situ dikatakan telah rubuh, sudah rubuh kota yang besar Babel itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya, anggur yang tidak berkenan kepada Bapa, anggur yang dibuat dari sisi
manusiawi dari sisi keinginan daging. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya," mempunyai perbandingan dengan apa yang tadi dalam ayat 1 tertulis bahwa di dahi mereka yang 144.000 itu tertulis namanya anak domba itu dan nama bapaknya. Tetapi di sini di dalam ayat 9, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya," berarti melakukan yang berbalik dari apa yang Bapa kehendaki. Yang Bapa kehendaki benar, yang berbalik melakukan apa yang salah. Yang Bapa kehendaki kudus, berbalik melakukan dosa. Dan di situ dalam ayat 10 selanjutnya, "Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya." Tanpa campuran itu mengingatkan bagi kita telah disimpan untuk saat dimana ditumpahkan bagi dunia. Tanpa campuran itu pun berarti tidak lagi mereka dipentingkan, mereka ada untuk dibinasakan. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Di depan mata malaikat-malaikat kudus itu mengingatkan bagi kita bahwa memang benar masing-masing orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tetapi seperti perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan pun tentang talenta, perumpamaan tentang talenta, di situ ada tuannya berkata berulang kali tentang, "Engkau telah baik sekali dalam pekerjaanmu, engkau telah setia dalam perkara kecil, maka masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Dan di situ pun Injil mau bersaksi tentang apa yang Tuhan izinkan untuk diperlihatkan, bahwa dalam setiap hari Tuhan melihat masing-masing kita manusia. Tetapi bagi orang-orang yang berdosa dilihatnya dengan air mata yang mengalir dari matanya. Ia melihat, memperhatikan, bahkan hamba-hambanya yang sudah menyimpang berubah setia dari apa yang dikehendakinya. Dan itu membuatnya menangis dengan sedih karena mereka tidak menghormati pengorbanannya, bahkan menginjak-injak darah perjanjiannya yang kudus. Dan air mata yang jatuh dari matanya itu pun seperti darah yang mengalir, bukan dalam warnanya, tetapi yang dalam arti menyakiti, bukan secara fisik seperti kita manusia, tetapi menyakiti hatinya. Oleh karena ia memberikan nyawanya untuk kita bisa mendapatkannya di dalam Dia. Dan itulah yang Tuhan mau ingatkan untuk kita semua. "Anak-anakku, ingatlah, aku akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, tidak ada yang terkecuali. Maka tetaplah setia, karena aku mengasihi kalian semua. Karena ketahuilah banyak orang di luar sana semakin berubah setia setiap hari, tapi bagi yang bertahan sampai akhirnya, merekalah yang layak untuk disebut pengikutku, merekalah yang layak disebut anak-anak Bapakku." Dan itulah yang hendak Tuhan Yesus mengingatkan untuk kita semua. Karena di sini kenapa juga dikatakan tentang di depan mata anak domba setelah di depan mata malaikat-malaikat kudus? Karena bagi malaikat-malaikat kudus itu pun mereka telah ditetapkan, dipercayakan suatu tugas tanggung jawab oleh Bapa Surgawi untuk dilakukan mereka tepat pada waktu yang telah ditetapkan oleh Bapa sendiri. Begitupun bagi masing-masing kita oleh kehendak Yesus Kristus. Dalam kehendaknya kita berjalan sebagai keluarga dalam Allah, dipersatukan dalam tuntunan Roh Kudus untuk saling mengasihi dan menyatakan tentang kehendak Tuhan. Tapi itu semua kita lakukan bukan untuk hormat di mata manusia, tapi untuk memuliakan nama anak domba ini, nama yang sanggup untuk menyelamatkan mereka yang percaya kepadanya. Dan di situ diingatkan untuk kita selanjutnya, "Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya." Dan daripada asap api yang menyiksa mereka itu pun menunjuk tentang neraka. Tetapi dalam ini pun Injil hendak bersaksi tentang apa yang Tuhan izinkan terjadi saat Tuhan Yesus membawa Injil untuk memperlihatkan neraka saat di dalam doa, di dalam penglihatan. Di situ Tuhan Yesus hadir di depan Injil saat Injil sedang berdoa. Dan Tuhan Yesus mengatakan, "Persiapkanlah dirimu karena aku hendak membawamu untuk
memperlihatkan kebenaran yang sering diabaikan orang-orang, kebenaran yang sering mau dilupakan banyak manusia karena mereka tidak mau percaya bahwa hukuman itu pasti akan ada bagi yang tidak mengerjakan keselamatan. Dan di situ Tuhan Yesus membawa Angel ke suatu tempat yang di bawah bumi, yang dimana di situ lubang hitam besar, masuk ke dalamnya ngeri sekali, tetapi masuk ke dalam lubang itu pun sampai di dasar, dan karena lubang itu pun sangat dalam sekali, tetapi lubang ini tidak berada di dalam bumi, ya berada di bawah bumi. Dan daripada lubang itu masuk ke dalam sampai di dasarnya ada terowongan yang maju ke depan. Terowongan itu pun jauh, dan dalam setiap hari yang dimana banyak orang bisa meninggal di dalam dunia ini, banyak orang yang diseret ke dalam neraka. Bahkan sampai detik ini saja pun banyak orang di dalam neraka sedang disiksa oleh karena mereka terus-menerus berbuat apa yang tidak benar di mata Tuhan, apa yang menyakiti hati Bapa surgawi. Dan saat ditarik kembali nafas kehidupan daripada mereka, saat putus nafas saja pun iblis langsung menyeret masuk ke dalam neraka, melewati lubang itu, bukan dibawa dengan gampang-gampang, dengan nyaman-nyaman, diseret, sudah diejek-ejek, ditertawakan sampai ke bawah pun, masuk lewat terowongan, masuk lagi. Dan di situ Tuhan memperlihatkan tentang struktur neraka, yang dimana tentang setelah terowongan itu jalannya spiral menuju ke bawah dari lingkaran besar, turun sampai yang kecil, menurun sampai paling dasar. Dan di bawah itu pun ada lautan api yang dimana mempunyai 2 lapisan. Lautan api yang saat ini masih ada untuk penyiksaan manusia yang ada di dalamnya, tetapi yang di bawahnya masih terkunci sampai tiba penghakiman yang terakhir, penghakiman untuk menentukan akhir dari masing-masing manusia. Dan daripada yang Tuhan izinkan untuk angel di bawah itu pun ada yang hendak Tuhan ingatkan bagi kita tentang struktur neraka yang berbentuk dari lingkaran besar seperti spiral, dari atas turun ke bawah menjadi kecil, mengingatkan bagi kita tentang dosa-dosa yang saat ini dunia adakan, dunia buat lagi, semakin baru semakin setiap hari. Karena dalam lingkaran yang besar-besar itu dia seperti penjara yang dimana sebelah ada tempat-tempat penyiksaan untuk dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, di situ tempat-tempat dosa yang ada di atas di lingkaran yang besar-besar itu adalah untuk dosa-dosa yang di mata manusia adalah dosa kecil, yang di mata manusia bukanlah dosa, yang di mata manusia hal kecil saja tidak ada apa-apanya. Padahal itu adalah dosa di mata Bapa surgawi, dosa yang tidak berguna, yang membuat mereka terlena, yang membuat mereka melupakan hal terpenting dalam hidup ini, bersyukur dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan, apalagi mengikuti firman-Nya. Dan di situ lanjut sampai ke lingkaran yang paling kecil adalah tentang dosa yang manusia memang tahu adalah dosa, memang tahu adalah salah, tapi mereka malahan tidak mementingkannya. Mereka malahan berpikir tidak apa-apalah. Dan di situ mengingatkan untuk kita semua, jika di lingkaran besar dosa yang kecil di mata manusia itu adalah dosa besar di mata Tuhan, tetapi di lingkaran yang kecil itu mengatakan tentang dosa yang besar, dosa yang manusia tahu adalah salah, tetapi mereka masih melakukannya, malas tahu. Dan itulah yang diingatkan, karena banyak manusia saat ini hidup dalam pemberontakan, hidup terus-menerus di dalam dosa. Karena tentang lingkaran-lingkaran itu pun Tuhan menyatakan tentang perangkap dalam godaan yang iblis tawarkan selagi kita masih ada di dalam dunia ini. Besar lingkaran yang besar tentang dosa-dosa kecil di mata manusia itu menjadi jaring yang besar juga bagi manusia. Dan di situ ada yang Tuhan bawa angel untuk membawa ke dalam tempat penyiksaan untuk orang-orang yang melakukan dosa bermain game. Itu hal yang simple, hal yang banyak orang saat ini melakukan. Tetapi dalam itu penyiksaan yang ngeri Tuhan memperlihatkan. Tuhan mengizinkan untuk dibawa, ada satu anak dia bermain game sepanjang hidupnya
selalu jika ada waktu dia langsung bawa keluar HP-nya dan dia main. Bahkan sampai di jalan saja pun dia tidak mementingkan kiri kanannya, dan dia terus bermain game itu karena dianggapnya seru, dianggapnya membuat senang dalam hatinya. Tetapi di situ penyiksaan yang diterima anak itu kecil, tetapi di situ Tuhan memperlihatkan penyiksaan yang terjadi baginya. Iblis yang ngeri kelihatannya, tangannya, kuku-kukunya adalah panjang-panjang, ada yang tajam, ada yang tumpul, tetapi semua ditusukkan ke dalam kepala anak itu, dari atas kepala terus menerus ditusuk. Seakan-akan iblis itu sedang bermain game juga di dalam kepalanya. Saat ia memainkannya berjam-jam bisa, tapi saat di dalam hadirat Tuhan sebentar saja pun tidak mau, lebih pilih main game dengan kesenangannya sendiri. Dan disitulah yang diingatkan untuk kita tentang apa yang Tuhan kehendaki. Waktu saat ini bukan untuk hal yang sia-sia. Ini bukan berlaku untuk anak-anak kecil saja, tetapi untuk kita semua. Game adalah hal yang memang membuat kita senang, tapi itulah yang iblis jadikan perangkap dengan kita berpikir kan tidak buat bahaya, kan tidak buat ganggu orang lain, kan sedikit saja. Itu salah, itu pemikiran yang iblis taruh supaya kita tidak mau mengakui bahwa main game adalah dosa, supaya kita terus-menerus jatuh di dalam perangkap yang besar, malahan dalam jaring yang Tuhan tadi ingatkan bagi kita. Banyak orang masuk dalam jaring ini, jaring yang dimana mereka berpikir apa yang mereka lakukan tidak buat dosa, tidak buat salah, biasa saja, padahal di mata Bapa mereka membuang-buang waktu dan kesempatan yang diberikannya dalam dunia ini. Dan itulah yang diingatkan untuk kita semua. Lalu yang Tuhan izinkan untuk Injil dibawanya pun adalah bagi orang-orang yang melakukan dosa merokok. Dan di situ Tuhan membawa masuk ke dalam tempat penyiksaan itu ada seseorang yang dewasa, seseorang lelaki, tetapi di situ kepalanya terbakar dengan api, dibakar oleh iblis dengan api yang panas sekali sampai membakar kulit kepalanya sampai terlihat dalam-dalamnya. Tetapi bukan itu saja, tangannya seperti terikat kepada samping-samping tubuhnya, membuat tubuhnya tegak berdiri. Lalu ada iblis yang memasukkan serangga-serangga hitam yang memakan dari dalam, masuk dalam mulutnya, makan hidungnya, bahkan tenggorokannya terutama. Karena daripada anggota-anggota tubuh itulah orang-orang yang merokok menikmati asap rokok yang mereka hisap. Dan di situ Tuhan mengingatkan, mengapa aku mengizinkan untuk diperlihatkan kepadamu tentang dosa ini? Karena mereka yang melakukannya tidak berpikir tentang apa yang mereka lakukan menyakiti hati Bapa. Karena tubuh yang Bapa karuniakan bagi mereka bukanlah untuk dipakai dalam kesenangan semakin menghancurkan dari dalam, sekalipun di luar terlihat tidak apa saja. Ingatlah ini dosa, bahwa kalian tidak menghargai pemberian Bapa yang menciptakan kalian. Maka tetaplah setia, jangan sampai kalian jatuh di dalam dosa yang adalah kekejian di mata Bapakku dan juga di hadapanku ini. Dan itu yang Tuhan Yesus ingatkan, mengapa seorang lelaki itu yang sedang disiksa itu tangannya seperti ditempelkan kepada dua samping-samping badannya, dua sisi badannya, karena melambangkan tentang rokok juga yang sudah diatur, yang sudah dibuat, digulung, di dalamnya adalah bahan-bahan yang membuat itu rokok, dan dari atasnya adalah tentang api itu yang tentang supaya ada asap yang bisa dihirup. Itu dosa di mata Tuhan. Walaupun dinikmati, jangan karena iblis yang menawarkan. Itulah yang hendak diingatkan untuk Tuhan Yesus bagi kita. Dan masih banyak pun dosa-dosa di dalam dunia ini. Dosa-dosa bukan hanya membunuh, bukan hanya mencuri. Itu pun dosa-dosa besar, bukan berarti itu hanya hal sepele. Tetapi mengingatkan bagi kita seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam firman-Nya di dalam Matius. Juga Tuhan Yesus sudah ingatkan bahwa bagi orang-orang yang melihat dengan hawa nafsu saja pun itu adalah dosa. Di dalam Matius pasal 5 ayat 28 Tuhan Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Menginginkan dengan cara yang salah, menginginkan dengan hawa nafsu yang cabul. Seperti yang ini diingatkan bagi kita, bahwa
Wahyu pasal 14 ayat 8 ini, karena di Babel begitu banyak dosa oleh karena kesombongan mereka, penuh dengan kemewahan, kemegahan yang bisa dunia tawarkan. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Di dalam kesaksian ini pun kiranya mengingatkan bagi kita, bukan dosa-dosa besar saja, tapi ada pun dosa-dosa kecil yang kita lakukan di mata kita, tapi itu tetap dosa di mata Tuhan. Itulah mengapa Tuhan mau mengingatkan pemberitahuan tentang penghakiman ini, berjaga-jaga. Karena tentang tanda binatang ini bukan tunggu sampai akhir baru ada, tidak. Sekarang ini pun jika kita menyembah patung itu dengan hal-hal dunia yang ada di dalam dunia ini, hal-hal dunia yang di dalam dosa terus menerus ditawarkan bagi kita, dan jika kita memegangnya, sudah ada tanda itu, tanda binatang itu yang membuat kita kembali menjadi liar, membuat kita lepas dari kehendak Tuhan, membuat kita terus menerus mundur ke belakang dan akhirnya masuk ke dalam kebinasaan. Dan di situ pun dari kata kebinasaan mengingatkan kita kembali tentang lautan api yang lapisan kedua yang masih terkunci saat ini, yang berada di paling dasar daripada neraka dan yang akan terbuka saat penghakiman Bapa terjadi. Dan di situ pun mengingatkan untuk kita semua, pada saat itu semua manusia, bahkan mereka yang ada di dalam neraka, kembali dihakimi untuk masuk ke dalam lautan api, dan belerang itu untuk menjadi penyiksaan bagi mereka. Di dalam ayat 11, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Apa yang hendak Tuhan ingatkan untuk kita dari apa yang diizinkannya dibukakannya ini? Jangan bermain-main, jangan anggap mengerjakan keselamatan hanya hal sepele bisa buat besok. Bagaimana kalau hari ini tiba-tiba Tuhan Yesus datang kembali untuk menyelamatkan yang telah dipilih? Memang bisa kita mengatakan, oh belum mungkin, belum bisa, siapa tahu tidak terjadi. Tapi kita tidak ada yang tahu kehendak Bapa. Itu mengapa diingatkan bagi kita berjaga-jaga tentang penghakimannya ini, pemberitahuan tentang penghakiman bahwa waktu dan kesempatan yang Bapa berikan sudah cukup bagi manusia, sudah terlalu cukup bagi masing-masing mereka. Itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Itu mengapa ayat selanjutnya, ayat 12 mengatakan yang penting di sini sama halnya seperti dalam Wahyu pasal 13 dalam ayat 9 dan 10 sebelumnya, dan juga dalam ayat 18 yang mengatakan tentang yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Kembali pada ayat 1 sampai 5, anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya, yang mengikuti anak domba kemanapun ia pergi, ketekunan orang-orang kudus, mengambil teladan dari hamba-hamba Allah ini yang termasuk dalam 144.000 orang ini. Karena bukan hanya mereka, itu dinyatakan bagaimana bisa di dalam Wahyu pasal 7 orang banyak yang tidak terhitung banyaknya yang berada di hadapan Allah yang Maha Kuasa, yang dimana dinyatakan Wahyu pasal 7 itu bahwa mereka itu di dalam ayat 14, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Ayat 15 daripada pasal 7 mengingatkan kita tentang ayat 12 dan pasal 14 ini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus untuk berada di Bukit Sion, untuk berada di Gunung Sion, hadirat Bapa dalam Yesus Kristus. Itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua yang menuruti perintah Allah, orang-orang kudus, yang bukan hanya karena dikatakan orang mereka kudus maka mereka kudus, tapi karena mereka menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus, ketekunan iman kepada Yesus dalam pengharapan di dalam bertumbuh sesuai kehendak Tuhan. Itu mengapa selanjutnya, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan daripada ini
pun hendak bersaksi tentang apa yang Tuhan Yesus izinkan untuk dibukakan menurut kehendak Bapa Surgawi, tentang orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Ini berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, karena mereka di situ dikatakan supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, di situ dinyatakan tentang orang-orang yang mati dalam Tuhan. Mereka berada di dalam alam roh, tetapi di situ pun mereka belum ada di dalam surga, karena yang sudah ada di surga adalah para nabi-nabi 24 tua dan orang-orang yang Allah pilih berada di dalamnya menurut kehendaknya. Dan di situ yang diingatkan untuk kita semua selanjutnya tentang orang-orang yang ada di alam roh. Maka apa yang terjadi bagi mereka? Mereka pun menunggu waktu Tuhan untuk digenapi, karena di situ dikatakan supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bahkan ini pun telah dinyatakan dari zaman Daniel, yang dimana firman Tuhan bagi Daniel pun beristirahatlah. Daniel pasal 12 di dalam ayat 13, di situ dinyatakan kepada Daniel, tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Dan itulah yang diingatkan untuk kita semua, bahwa orang yang mati dalam Tuhan, mereka telah terkonfirmasi untuk diselamatkan. Bagaimana dengan kita yang hidup saat ini? Dan itulah yang mengingatkan kita kembali tentang perikop pemberitahuan tentang penghakiman, pemberitahuan tentang waktu Tuhan yang akan selesai, yang tidak akan ada untuk selamanya. Kenapa harus 3 malaikat yang mengatakan masing-masing apa yang telah diberikan kata-kata ini bagi mereka? Kenapa tidak 1 malaikat saja? Agar menjadi pelajaran bagi kita. Yang paling pertama, takutlah akan Tuhan, takutlah akan Dia, supaya kamu mengerti apa arti dari tulus, taat, setia. Lalu ingat, jangan jadikan diri musuh Allah dengan jadikan diri sahabat dunia. Itu sama saja kembali ke dalam jalan yang dulu, sia-sia lagi. Itu mengapa yang ketiga mengingatkan bagi kita, yang mendua hati sekalipun menyebut diri Yesus Kristus bisa nyata bukan dari tanda binatang yang ada pada tangan dan dahi mereka. Yang seharusnya terjadi adalah hanya meterai Allah yang hidup saja ada pada dahi mereka, tetapi ada tanda binatang dan nama binatang itu pada dahi dan tangan mereka. Dan disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua tentang kasih Allah yang begitu luar biasa, yang dinyatakannya lewat kesempatan yang diberikan bagi masing-masing kita. Bahkan di dalam pergumulan di sini pun bersaksi tentang apa yang hendak Tuhan ingatkan. Petang memang indah, sore hari kita lihat matahari terbenam indah sekali di langit, warnanya memenuhi segala langit. Tetapi di situ yang Tuhan mengingatkan, berjaga-jagalah akan malam, karena saat sore menjelang malam pun orang-orang sudah menyalakan lampu di rumahnya, supaya jangan kegelapan tetap ada di dalam rumahnya, kecuali dia pergi dari rumah dan lupa untuk menyalakannya. Tetapi yang hendak Tuhan ingatkan bukan bagi yang lupa itu, tapi bagi yang tinggal di dalam rumah, namun dalam kegelapan tidak mau untuk menyalakan terang yang adalah kebenaran firman Tuhan. Dan itu jelas sekali tentang terbenamnya matahari, yang dimana kita terlena dengan indahnya di sekitar, tapi kita tidak fokus dengan apa yang di hadapan kita, yang Bapa tetapkan kerjakan keselamatan. Itulah yang dikehendakinya bagi kita. Dan itulah yang hendak diingatkannya untuk kita semua, karena dalam suatu seumpama pun yang Tuhan izinkan untuk dibukakan, seumpama ada seseorang yang melihat di refleksi kaca, refleksinya sendiri, tetapi ada terang yang direfleksikan dari belakang dan pasti terpantul kembali, dan di situ ia merasa bangga seperti ada terang dalam rumahnya. Tapi saat terang itu diambil kembali, karena di situ yang terpantul terang itu bukanlah dari sumbernya, tetapi kaca yang memantulkannya. Dan di situ yang diingatkan bagi kita adalah bangga dengan kebenaran yang bukan dari sumbernya sia-sia saja. Kalau dari refleksi yang dibuat sendiri dan membanggakan diri bahwa itulah yang menjadi terang hidupmu, tidak ada gunanya, karena tidak akan diperhitungkan oleh Bapa Surgawi. Itu sama seperti yang diingatkan di dalam kitab Yakobus, yang mengingatkan bagi kita
bagi orang yang mendua hati, pendengar atau pelaku firman. Yakobus pasal 1 di dalam ayat 22 dan 23 mengatakan bahkan sampai 24, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Dan di situ pun sama seperti yang seumpama tadi Tuhan ingatkan bagi kita, terang yang terpantul itu bukanlah dari kaca itu terang muncul, tetapi dari sumbernya lah yang Tuhan mau kita temukan, bukan dari apa yang dunia tawarkan yang bisa membantu kita untuk melihat ke arah mana terang ini akan pergi. Karena dalam kaca yang memantulkan terang itu pun mengajarkan tentang manusia yang berpikir mereka bisa memutarbalikkan kebenaran menurut keinginan mereka sendiri, menurut arah yang mereka kehendaki. Padahal itu hanya membuat semakin banyak hukuman bertambah bagi mereka sendiri. Dan itulah yang hendak diingatkan Bapa bagi kita di dalam umpama yang diingatkan untuk kita semua. Karena perikop selanjutnya dan perikop yang terakhir dalam pasal 14 hari ini menyatakan tentang tuaian di bumi. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sapi tajam di tangannya. Dan tentang di sini Tuhan mengingatkan untuk kita, di situ di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Tapi di sini pun Angel hendak bersaksi tentang apa yang Tuhan izinkan saat Angel dibawanya. Tapi di situ pun sebelum Tuhan Yesus membawa Angel ke surga, Tuhan Yesus mengizinkan Angel melihat wajahnya dan terang sungguh begitu luar biasa dengan kemuliaannya. Saat tertuju di hadapan Yesus Kristus, menunjukkan mata Angel kepada mukanya, kepada wajahnya, terang, ada damai sejahtera yang begitu luar biasa, yang tidak pernah bisa ada bandingannya jikalau dari apa yang dunia tawarkan. Dan di situ Tuhan berfirman, jika ada yang memandangkan mukanya melihat wajahku, aku akan memenuhinya dengan damai sejahtera yang daripadaku. Tetapi bagi siapa yang memandangkan wajahnya, mukanya kepada Bapa, maka ia akan melihat bahwa Bapalah yang maha kuasa, Bapalah yang bertindak menurut kehendaknya, terjadi menurut apa yang telah ditetapkannya. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, bukan sekedar untuk memamerkan bahwa Tuhan kita sungguh begitu luar biasa, memang benar, tetapi di situ untuk menaruh pengharapan, terutama pengharapan dan iman seperti tadi dikatakan dalam ayat 12, iman kepada Yesus. Saat memandang wajahnya, saat memandang ialah gembala kita yang baik, yang tidak melepaskan tangan kita untuk berjalan sendiri, tapi menuntun tepat di depan kita, selalu menanti supaya kita berjalan maju agar kita tahu ke arah mana kita melangkah selanjutnya. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua. Lalu selanjutnya saat Tuhan Yesus membawa Angel ke surga, bangunan yang paling pertama berhadapan dengan gerbang surga saat dibuka adalah gereja, adalah bangunan yang besar yang disebut gereja penghakiman, yang besarnya sama seperti bumi, begitu sangat besar, dan disitulah akan terjadi penghakiman oleh Bapa Surgawi. Dan Tuhan mengizinkan untuk Angel dibawa ke dalamnya, melihat apa yang akan terjadi saat nanti digenapi waktu penghakiman bagi setiap manusia itu. Dan Tuhan memperlihatkan di depan ada singgasana yang besar, di kanannya di singgasana pun bagi Yesus Kristus, di tengah Bapa Surgawi, di kanan Tuhan Yesus, dan di kiri Roh Kudus yang berdiri di situ. Dan di depan daripada singgasana Bapa di bagian kiri dan kanan ada 12 tahta-tahta pun untuk 24 tua-tua. Dan di situ di tengah-tengah daripada semua itu, di tengah-tengah, di depan singgasana, di depan, di hadapan tahta Bapa, di situ ada sebuah mezbah yang tidak besar, cukup untuk menahan buku di situ. Dan disitulah akan dibuka buku kehidupan masing-masing orang, yang dimana mezbah itu pun menyatakan tentang apa yang dipersembahkan kepada Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam tuntunan Roh
Roh Kudus pun selama kita hidup dalam dunia ini. Dan di situ pun Tuhan mengizinkan untuk memperlihatkan bagi orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, buku kehidupannya, seperti yang telah Tuhan ingatkan bagi kita bahwa masing-masing kita mempunyai buku kehidupan. Setiap detik ada malaikat yang telah ditugaskan Bapa Surgawi bagi kita untuk menuliskan setiap perkataan, perbuatan, bahkan sampai pikiran kita pun. Tetapi di situ tertulis dengan koma, 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 dan di situ yang diingatkan bagi kita pun bahwa koma yang melakukan kebenaran, komanya dengan tinta yang putih terang, tetapi saat melakukan pelanggaran menjadi hitam, bahkan saat setengah berubah menjadi hitam, karena yang mendua hati tidak akan diterima oleh Tuhan. Dan untuk orang ini, dia dihakimi banyak sekali komanya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang dilakukannya terus-menerus pelanggaran. Saat ia sudah melakukan kebenaran, ia membangun dirinya, tapi melakukan satu pelanggaran, segala kebenaran yang dia lakukan tidak diperhitungkan karena dia berbalik, berubah setia. Bahkan di situ pun Tuhan mengingatkan untuk kita semua seperti yang terjadi bagi seorang raja daripada Israel. Saat ia berubah setia, Allah menghukumnya karena ia tidak lagi mengikuti apa yang Bapa kehendaki. Tapi untuk penghukuman yang saat ini telah disiapkannya untuk nanti, saat digenapi tuaian di bumi, untuk dinyatakan yang selanjutnya dan yang terakhir, 7 malapetaka yang akan terjadi. Tetapi disitulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, karena dalam Tuhan memperlihatkan buku kehidupan orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, yang di atas mezbah itu terbakar menjadi api, tulisan-tulisan yang ada di dalamnya hitam menjadi hitam, berubah menjadi hitam semuanya, dan terbakar, hilang, tidak ada lagi, dan sudah selesai. Yang mengartikan kesempatan yang Bapa berikan tidak akan ada lagi bagi orang ini. Tetapi berbalik daripada itu, orang yang berkenan kepada Tuhan, yang melakukan yang menyenangkan hati Bapa, buku kehidupannya terang, dan kata-katanya pun berubah dengan kemuliaan Tuhan. Dan di situ kata-kata yang berada di dalam buku kehidupan orang itu terbang dan menuju kepada orang itu, memberkati orang itu kembali. Dan disitulah yang mengingatkan kita tentang Wahyu pasal 14 di dalam ayat 13 ini. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka, berada di hadapan Bapa. Kenapa ada mezbah yang tidak besar tetapi cukup untuk buku itu di hadapan tahta Bapa untuk dihakiminya, tetapi untuk manusia yang mempunyai, yang adalah daripada buku kehidupan itu pun bisa melihat sendiri segala perbuatannya sepanjang hidupnya. Dan di situ ia bisa melihat tapi tidak bisa menyentuh, karena berada di dalam penghakiman, berada di dalam pengadilan oleh Bapa Surgawi. Dan itu sama halnya seperti yang dinyatakan oleh Tuhan bagi kita untuk mengingatkan bahwa pada saat itu hanya bisa untuk melihat tetapi tidak lagi ada kesempatan untuk mengubah, mengetahui tapi sudah terlambat untuk bekerja lagi, untuk memperbaiki apa yang salah di mata Bapa Surgawi. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, karena dalam perikop selanjutnya, tuaian di bumi bukanlah hal yang gampang untuk didapatkan menjadi salah satu daripada tuaian. Karena di sini dikatakan di dalam ayat 14, dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih. Awan sering dinyatakan tentang kemuliaan Allah, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia, yang dimana Yesus Kristus pun telah mengatakan dirinya berulang kali tentang anak manusia, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabi tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Ini bukan malaikat ini memerintah kepada Tuhan Yesus, tetapi sama seperti seorang hamba yang memberitahukan kepada tuannya bahwa sudah siap, sudah masak, tunggu perintah saja, lakukan kehendakmu saja. Dan ini pun mengingatkan bagi kita bahwa bagaimana bisa malaikat ini mengatakan tentang tuaian di bumi sudah masak, sedangkan Tuhan Yesus pun mengatakan waktunya tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Kembali mengingatkan kita tentang pemberitahuan tentang penghakiman, bahwa sudah genap, sudah cukup, sudah
selesai. Maka dengan demikian tuaian di bumi itu akan terjadi, dan ia yang duduk di atas bumi dan yang duduk di atas bumi, di atas awan itu yang di atas bumi yang mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan daripada ini mengingatkan kita tentang apa yang Tuhan Yesus pun nyatakan di dalam kitab Matius pasal 25 di bawah perikop penghakiman terakhir yang menunjuk kepada waktu dan kesempatan yang ada saat ini, di mana di situ dikatakan apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan, karena kamu layak untuk itu. Karena semua yang kalian lakukan bukan untuk cari hormat di mata manusia, tapi untuk mencari hormat di mata Bapa di surga." Dan rangkuman daripada ayat-ayat ini ada dalam ayat 46. Dan mereka ini, yaitu yang menjadi kambing, yang dinyatakan seumpama kambing itu, akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Maka apa yang diingatkan daripada ayat 14 sampai pada ayat 16 daripada Wahyu pasal 14 adalah tuaian, di mana Tuhan mengingatkan kita tentang perumpamaan gandum dan lalang pun. Gandum adalah anak-anak kerajaan, lalang adalah anak-anak si jahat. Maka anak-anak kerajaan layak untuk mendapatkan apa yang telah dijanjikan menjadi bagiannya, tetapi anak-anak si jahat hanya akan mendapat penghukuman karena mereka menjadi apa yang tidak dikehendaki Bapa surgawi. Dan itulah yang dikehendaki dalam Tuhan bagi masing-masing kita, yaitu Tuhan mau kita tetap bertumbuh menjadi tuaian yang layak untuk masuk dalam lumbung kudusnya. Karena selanjutnya bukan tuaian lagi yang dikatakan di situ di dalam ayat 15 tadi dikatakan tentang ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian tidak dinyatakan gandum atau padi, tetapi di sini dikatakan tuaian di bumi sudah masak. Tetapi selanjutnya seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa atas api. Dan daripada ini pun mengingatkan untuk kita semua, mesbah yang berkuasa atas api ini yang Tuhan telah nyatakan tadi di hadapan Bapa surgawi. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi. Berbeda dengan apa yang malaikat sebelumnya katakan untuk Tuhan Yesus, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Tetapi di sini yang dikatakan untuk malaikat ini, ayunkanlah sabitmu. Bukan itu saja, yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah, yang mengingatkan kita kembali tentang tadi di dalam Wahyu pasal 14 ayat 10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah. Bahkan daripada ini pun pohon anggur ini mengingatkan kita tentang apa yang tertulis di dalam Yehezkiel yang menyatakan tentang Yerusalem, pohon anggur yang tak berguna. Yehezkiel pasal 15, di mana di situ di dalam ayat 2, hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya, ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Sungguh kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar, dua ujungnya habis dimakan api dan tengah-tengahnya sedang menyala. Bergunakah lagi itu untuk membuat sesuatu? Dan di situ, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Aku sendiri akan menentang mereka, walaupun mereka luput dari api, tetapi api akan memakan mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menentang mereka, dan aku menjadikan negeri itu sunyi seperti
hidupi oleh karena mereka berubah setia. Demikian firman Tuhan Allah. Ini bukan menyatakan tentang Yerusalem yang adalah Yerusalem baru yang Bapa janjikan, bukan juga hanya secara fisik saja, tetapi bagi orang-orang Kristen saat ini, bagi orang-orang yang mengatakan mereka percaya kepada Yesus Kristus. Dan itulah yang diingatkan kita di dalam ayat 20 selanjutnya daripada pasal 14. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Yang begitu sangat tinggi sekali, yang begitu dahsyatnya, yang mengajarkan bagi kita tuayan di bumi ini juga pun adalah suatu umpama tentang apa yang akan terjadi nanti. Tentang alat untuk menuai sudah siap, tetapi menuai itu ada yang berbeda daripada kedua hal yang akan terjadi. Yang pertama, menuai untuk hasil yang akan masuk dalam lumbung yang kudus, dilindungi, dijaga, dipelihara oleh karena mereka bertumbuh dengan indah sesuai kehendak Bapa di surga. Tapi bagi pohon-pohon anggur ini, bukan hanya mereka menghasilkan anggur yang asam, anggur yang tidak berguna, anggur yang tidak menyenangkan hati Bapa, tetapi anggur yang membuat mereka jatuh di dalam dosa, anggur hawa nafsu cabulnya. Dan itulah mengapa pohon mereka pun tidak berguna, batang-batang mereka tidak berguna untuk apapun, ada untuk dibinasakan. Daripada tuayan di bumi ini pun mempunyai kemiripan dengan apa yang Tuhan nyatakan dalam perumpamaan gandum dan lalang. Tetapi di situ diingatkan bagi kita, yang mau menjadi lalang ada untuk dibinasakan, yang mau menjadi gandum ada untuk diselamatkan saat tetap bertumbuh indah setia sampai akhirnya. Indah itu bukan berarti dari apa yang dipandang dunia, tapi dalam firman-Nya, kasih-Nya, dalam kehendak Bapa surgawi bagi masing-masing kita. Maka daripada Wahyu pasal 14 hari ini, dari ayat 1 sampai ayat 20, ayat 1 sampai 5 mengajarkan tentang orang-orang kudus. Ayat 6 sampai pada ayat 13 mengatakan tentang pemberitahuan tentang penghakiman yang pasti akan terjadi. Ingat bahwa Yesus Kristus adalah pembela orang-orang kudus, tapi bagi orang-orang yang tidak mau mengikutinya, orang-orang yang mengerjakan kebinasaan dalam dosa yang mereka lakukan, hanya akan menerima kembali apa yang mereka perbuat. Menganggap Tuhan tidak ada saat penghakiman, Tuhan pun tidak akan menganggap mereka. Tidak mau untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat penghakiman Tuhan pun tidak akan mengakui mereka. Dan itulah yang hendak diingatkan untuk kita semua, terutama apa yang tadi Tuhan ingatkan juga menjadi teguran untuk orang-orang kudus. Untuk kita semua, seperti yang Tuhan Yesus nyatakan, jika malu kepadaku, maka saat tiba hari di mana penghakiman Bapa terjadi, aku juga akan malu terhadap kamu. Karena kamu terlebih dahulu berbuat itu, maka dikembalikan apa yang diperbuatmu kepadamu sendiri. Dan disitulah yang Tuhan mengingatkan, tanggung jawab yang diberikannya bagi masing-masing kita bukan baru-baru belakangan kemarin-kemarin saja, tapi dari waktu kita dilahirkan, dari waktu itu diberikan tanggung jawab hidup ini. Apalagi saat kita belajar semakin tentang dunia di sekitar kita, hidup ini, kita hidup, kita bisa bernafas, kita bisa beraktivitas sana sini melakukan semua itu, tapi ingat, Bapa surgawilah pencipta kita, dan dunia ini tidak akan ada selamanya, malahan akan hancur dengan segala isinya oleh karena segala kejahatan yang berada di dalamnya. Makin lama waktu Bapa izinkan, makin banyak orang semakin masuk dalam jaring yang iblis taruh, besar maupun kecil. Dan daripada jaring itu pun sama dengan bentuk lingkaran-lingkaran, bentuk dalam struktur neraka, itu pun mengingatkan bagi kita tentang yang jaring besar, tapi juga lingkaran kecil menjadi jaring kecil yang menunjuk tentang masing-masing orang yang tertangkap dalam dosa yang besar itu, dalam dosa yang mereka tahu adalah dosa dan mereka perbuat dengan itu walaupun dengan malas tahu. Dan itulah yang hendak diingatkan Tuhan bagi kita di dalam Wahyu pasal 14. Sungguh begitu luar biasa kasih Allah yang mengajarkan bagi kita tentang apa yang akan terjadi untuk menjadi pelajaran bagi saat ini. Tetap kerjakan keselamatan karena sudah dinyatakan pemberitahuan tentang penghakiman
penghakiman terakhir, saat dalam penghakiman Bapa untuk waktu dan kesempatan dalam dunia ini selesai, maka tuaian di bumi akan dituai untuk masuk ke dalam lumbung kudus Tuhan. Tapi bagi yang menjadi pohon anggur yang asam, bagi yang menjadi lalang, maka pasti akan dibakar, dihanguskan. Bahkan seperti yang Yohanes Sang Pembaptis sudah mengatakan, dan juga menjadi peringatan bagi kita sampai detik ini dan seterusnya pun, di dalam Matius pasal 3 ayat 10, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Api itu pun mengingatkan bagi kita, api Roh Kudus yang menguji, api Roh Kudus yang melatih supaya kita murni di Bapa surgawi, di hadapannya selalu. Maka kiranya dalam firman hari ini mengajarkan kita untuk berjalan dengan komitmen dalam Yesus Kristus. Memikul salib memang tidak mudah. Terkadang bila dari kata-kata gampang, tapi saat benar-benar melakukannya kita harus benar-benar merenungkan kembali. Apakah kita ikut Tuhan untuk menyenangkan hatinya, karena kerinduan, karena syukur, atau hanya karena ikut dunia, atau hanya karena ikut arus saja. Dan itulah yang Tuhan mau ingatkan untuk kita dalam hal terakhir hari ini. Karena seperti dalam Wahyu pasal 14 dan di dalam ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sampai waktu Tuhan Yesus datang kembali ke dunia untuk yang kedua kali. Amin. Amin.